Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang arrays atau larik dalam bahasa Indonesianya ya. Baik, sebelum menuju slide saya, di sini saya akan sedikit bahas dulu materi yang ada di modul yang sudah saya berikan di awal pertemuan dulu ya, di pertemuan pertama. Baik, kaitannya dengan array ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas ada tipe data, ada variabel ya. Lalu array ini makhluk apa kan gitu ya. Jadi sebuah array ini adalah sebuah koleksi atau sekumpulan dari item-item yang mana masing-masing item ini dapat diakses dengan menggunakan sebuah indeks yang sifatnya unik ya. Jadi koleksi item-item yang mana masing-masing itemnya ini dapat diakses dengan menggunakan nomor indeks ya. Oke. Jadi sebuah array ini nantinya dia bisa berisi kalau sebelumnya kita bahas sebuah variabel, misalnya saya definisikan atau saya deklarasikan sebuah variabel dengan tipe integer, misalnya integer a sama dengan 10. Artinya variabel a ini yang bertipe integer hanya bisa menampung sebuah value atau sebuah data bertipe integer. Dalam hal ini value-nya adalah 10. Nah, kalau misalnya array, nanti value-nya itu bisa lebih dari satu. Jadi sekumpulan item ya, collection of items ya. Jadi sekumpulan item tapi tipe datanya sama semuanya. Ketika sebuah array dia didefinisikan atau dideklarasikan untuk menampung tipe data integer, maka seluruh item yang nantinya akan disimpan dalam sebuah array tersebut semuanya bertipe integer ya. Item-itemnya semuanya bertipe integer. Begitupun ketika tipenya string, maka semuanya bertipe string ya. Jadi tipe datanya sama semuanya. Ketika tipe datanya karakter, maka karakter semuanya. Ketika array-nya dideklarasikan bertipe boolean, maka semuanya bertipe boolean juga. Semua itemnya bertipe boolean ya. Nah, lalu bagaimana dengan pengaksesan masing-masing itemnya tadi? Kan menggunakan nomor indeks. Lalu wujudnya seperti apa sih array? Nah, nanti kita akan coba visualisasikan. Jadi sebuah array pada bahasa pemrograman C# ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebuah kumpulan dari item-item yang memiliki tipe sama ya, tadi ya, tipe datanya sama. Contoh deklarasi array itu ditampilkan pada kode berikut ini. Misalnya di sini mendeklarasikan tipe integer ya, numbers ya. Bedanya apa? Kalau dengan pendeklarasian variabel biasa, bedanya itu menggunakan tanda ini, kurung siku ya, kurung buka dan kurung tutup. Ini menandakan bahwasannya variabel numbers ini dia nantinya akan menampung tipe data integer, tapi dia bukan variabel seperti biasanya, seperti yang kemarin kita bahas ya. Kalau kemarin kan hanya integer numbers, isinya berapa kan gitu ya. Nah, ini ada kurung buka kurung sikunya menandakan bahwasannya variabel ini merupakan array ya. Nah, di sini langsung dalam contoh kode ini langsung diisi. Berarti di sini nanti array numbers ini dia terdiri dari 5 elemen. Ada 5 item data maksudnya. Nah, masing-masing item ini disebut elemen ya. Masing-masing item dari array itu disebut elemen of array ya. Jadi elemen array. Di sini ada 5 elemen, 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Jadi kalau direpresentasikan dengan menggunakan semacam tabel, berarti kan ini seperti tabel terdiri dari satu baris. Ini disimpan pada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Dan masing-masing ini itu
pengaksesannya tadi kan sudah dibahas di awal, itu menggunakan unique index ya, menggunakan indeks yang sifatnya unik. Nah, penomoran indeksnya itu mulai dari awal itu dimulai dari 0. Berarti untuk item atau elemen yang pertama indeksnya 0, item yang kedua indeksnya 1, item yang ketiga atau elemen ketiga indeksnya 2, elemen keempat indeksnya 3, dan elemen yang terakhir yakni elemen yang kelima indeksnya 4 ya. Jadi sekali lagi dijelaskan bahwasannya pendeklarasian ini di atas ini, kode ini itu membuat sebuah array yang diidentifikasi dengan nama variabel array-nya adalah numbers ya. Kemudian array ini mampu menyimpan sebuah koleksi atau sekumpulan dari 5 integer. Nah, dari 5 data bertipe integer karena dia pendeklarasiannya begini ya. Oke. Kemudian pendeklarasian ini juga menginisialisasi ya. Jadi kalau pendeklarasian saja kan cukup di sini saja. Integer numbers. Nah, kemudian titik koma. Nah, ini pendeklarasian. Tapi di sini karena dilanjutkan sama dengan ini gitu ya, maka juga sekaligus menginisialisasi, sekaligus mengisi masing-masing dari item-item array secara berurutan dengan bilangan 1 sampai dengan 5. Any array item can be directly accessed ya. Jadi item-item yang manapun dari array ini itu dapat secara langsung diakses dengan menggunakan sebuah yang namanya tadi sudah disampaikan, namanya sebuah indeks ya. Oke. Pada .NET Framework, array itu di indeks itu berbasis 0 ya, artinya mulai dari 0, sama dengan array di bahasa pemrograman yang lain juga sama, zero based ya. Oke, ini artinya bahwasannya untuk mengakses elemen pertama dari sebuah array, Anda menggunakan indeks yang pertama ya. Karena berbasis 0, maka indeks yang pertama adalah 0. Untuk mengakses elemen yang kedua, Anda menggunakan indeks yang kedua. Karena indeks yang pertama mulai dari 0, indeks yang kedua berarti indeks 1 dan seterusnya. Ya. Untuk mengakses elemen array secara individu, Anda menggunakan nama dari array-nya, kemudian diikuti dengan nomor indeksnya ya, yang diapit dengan tanda kurung siku ya, diapit dengan tanda kurung siku. Contohnya, untuk mengakses angka 1, maka kita gunakan, ini kan nama variabel array-nya numbers ya, sesuai dengan ini numbers, kemudian diikuti dengan kurung siku buka dan kurung siku diakhiri dengan kurung siku tutup, yang mana di dalam kurung sikunya dikasih nomor indeksnya ya. Jadi ketika mengakses ini, maka akan menghasilkan bilangan 1 karena indeks yang pertama atau indeks 0 ya. Oke, dari array yang dideklarasikan ini. Dan ketika kita coba menuliskan ini numbers 4, ini artinya akan menghasilkan atau akan menampilkan value 5 karena indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah ya, karena yang diakses indeks keempat. Oke. It is illegal to access an array ya, jadi ini tidak diperbolehkan untuk mengakses sebuah array di luar. Nah, di luar apa nih? Its defined boundaries. Nah, jadi di luar batasannya. Contohnya, Anda akan mendapatkan sebuah pesan error jika Anda mencoba mengakses elemen array seperti ini. Numbers 5 seperti ini nggak bisa, karena
indeks 5 itu tidak ada di sini. Indeksnya kan mulai dari berapa sih? 0, 1, 2, 3, dan 4. Indeks 5 mana nggak ada. Ya, jadi nomor indeks maksimal dari sebuah array adalah n-1. Ya, bisa kita simpulkan bahwasannya rumusnya adalah jumlah elemen jumlah indeks tertinggi dari sebuah array itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus n-1, di mana n adalah jumlah elemen arraynya. Karena di sini jumlah elemen arraynya ada 5, maka indeks tertingginya adalah 4. 5 min 1 menjadi 4, gitu ya. Oke, ini pembahasan array cuma sedikit segini, tapi saya jadikan ini menjadi satu pertemuan tersendiri karena mungkin kalau di sini kan hanya penjelasan saja, sehingga saya akan berikan materi tambahannya dalam bentuk slide. Oke, mari kita saksikan slide yang berikut ini. Pertemuan kelima ya, kita membahas array atau larik. Nah, larik ini kita juga nanti akan bedakan, ada larik satu dimensi atau array satu dimensi dan array multidimensi, artinya dimensinya lebih dari satu. Oke ya, jadi ini sambil membahas yang tadi sudah dibahas, mereview lagi saja bahwasannya sebuah larik ataupun array ini adalah sebuah struktur data yang terdiri dari data yang bertipe sama, ya, sekumpulan data yang bertipe sama. Ukuran larik ini bersifat tetap, artinya ketika sebuah array itu sudah didefinisikan, sudah dideklarasikan, maka ukurannya akan selalu sama. Dari mulai saat dideklarasikan sampai program berjalan, sampai kapanpun ukurannya tetap. Contohnya array yang tadi kan ada 5 elemen ya, atau 5 item di dalamnya. Sampai kapanpun jumlah elemen yang ada di dalam array yang kita contohkan tadi itu tetap ada 5 elemen, tidak berkurang dan tidak bertambah. Kemudian dalam bahasa pemrograman C#, array ataupun larik ini adalah sebuah objek dari kelas array. Nah, ya, ini adalah sebuah objek dari sebuah kelas array. Apakah kita membuat arraynya? Tidak, karena kelas array ini built-in class ya, jadi kelas yang sudah disediakan oleh .NET Framework. Kita tinggal pakai ya. Nanti Anda akan belajar lebih lanjut lagi terkait dengan kelas lebih detail di pemrograman lanjut. Oke. Namun nanti ya sambil jalan di sini sesuai dengan kebutuhan pada mata kuliah ini juga kita akan bahas sesuai dengan, ya paling tidak menunjang ya, menunjang pembahasan gitu aja minimal ya. Oke. Kemudian tadi sudah disampaikan juga, elemen pada larik dapat berupa tipe data primitif atau tipe data referensi. Dalam contoh tadi kan integer, berarti tipe data primitif atau value type. Nah, kemarin kan sudah dibahas pada saat pembahasan variabel tipe data gitu ya. Tipe data ada yang sifatnya value type, contohnya integer, double, dan sebagainya. Kalau yang tipe data primitif atau kita sebut yang tipe data referensi dicontohkan kemarin adalah string ya. Kenapa namanya tipe data referensi? Karena yang disimpan pada alamat memori yang kita pesan sebagai pada variabelnya itu hanya menyimpan alamat di mana datanya berada. Silakan nanti direview lagi video yang sebelumnya. Oke. Kemudian posisi larik disebut elemen ya, dimulai dari 0 indeksnya ya. Kemudian pengaksesan data pada elemen larik dilakukan dengan mengakses nama larik dan diikuti dengan nomor indeksnya yang ditulis di antara tanda kurung siku ya. Nomor indeksnya diapit dengan tanda kurung siku. Oke. Contoh misalnya, saya mendeklarasikan variabel array namanya data. Nah, misalnya saya lengkapi di sini, misalnya begini, integer, i-nya kecil ya,
integer data. Nah, misalnya gini. Nah, bikin variabel begini. Integer data, artinya data ini bertipe array ya. Oke, integer array. Nah, diisi 12 ya, min 56 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada 6 elemen. Ya. Jadi untuk mengakses data 23 pada elemen larik di atas dilakukan dengan menuliskan nama lariknya dan diikuti nomor indeksnya yang dituliskan dalam tanda kurung siku. Contohnya seperti ini ya. Oke, gitu. Nanti akan saya demonstrasikan langsung. Kemudian berikutnya, sebagai sebuah objek ya, larik itu harus diciptakan dengan menggunakan keyword new, membuat objek baru. Nah, jadi ini adalah contoh deklarasi dari larik di atas dengan tipe data integer ya. Di sini contohnya larik dideklarasikan dan langsung diciptakan. Misalnya integer data sama dengan new integer sebanyak 6 elemen. Nah, artinya di sini kita membuat variabel namanya data. Dia bertipe integer array, artinya integer tapi nantinya menampung lebih dari satu value atau satu item. Kita langsung diisi sama dengan new integer. Nah, membuat objek baru, membuat objek array integer dengan jumlah elemennya ada 6 ya. Jadi nanti memesan alamat memori yang cukup untuk menampung 6 integer. Pada video sebelumnya sudah dibahas tipe data integer itu butuh memori berapa di komputer. Nah, kalikan saja 6 kan gitu kan. Nah, berarti memesan di sana. Nah, dari mulai yang pertama indeksnya ya A1. Nah, ini data indeks 0, data indeks 1 dan seterusnya. Ya. Oke, kalau ini mendeklarasikan dan langsung mengisi variabel ini ya. Sebetulnya sama seperti ketika kalau misalnya kita menuliskan begini, integer A sama dengan 3 ya. Oke, titik koma. Ketika kita menuliskan seperti ini, kan sama saja kita membuat variabel A. Kita pesan alamat memori kan, sesuai dengan ini tipe datanya, berarti butuh berapa byte. Kemudian kita isi variabel A ini dengan angka 3. 3 ini tipe data apa? 3 ini adalah tipe data integer ya kan, value-nya ini bertipe integer. Objek 3 ini atau value 3 ini tipenya kan integer, disimpan ke dalam variabel A bertipe integer. Nah, kemarin sudah dibahas bahwasannya yang namanya variabel itu seperti wadah ya, wadah untuk menyimpan data ya, untuk menyimpan nilai ya. Jadi di sini ada sebuah nilai 3 ini bilangan bulat, disimpan dalam variabel A atau wadah A bertipe integer juga. Berarti A itu variabel A ini dia bisa menampung bilangan bulat karena bertipe integer. Yang disimpan angka 3 kan bilangan bulat, berarti kan cocok. Berarti artinya nilai dan wadahnya sesuai ya. Analoginya seperti ketika Anda mau membawa benda sifatnya dia cair, nah kita harus membawanya dengan wadah yang tidak berlubang. Bawa air pakai keranjang ya nggak bisa kan gitu kan. Berarti antara wadah dan yang diwadahi itu tidak sesuai ya. Nah, kita kembali ke sini, new integer, berarti ini membuat objek baru. Objeknya bertipe apa? Objeknya berupa objek
integer array. Nah, ini kan keyword simbol array kan begini. Objeknya berupa objek integer array sebanyak 6 elemen. Nah, berarti objeknya kan objek integer array disimpan dalam variabel dengan nama data. Variabel ini tipenya apa? Integer array juga kan? Nah, berarti antara wadah dengan isinya itu sesuai atau cocok. Nah, ya, jadi antara wadah dengan isinya harus sesuai gitu ya. Oke. Ini adalah contoh. Ketika dideklarasikan seperti ini, berarti langsung kita pesan alamat memori untuk variabel data ini yang nantinya bisa menampung 6 value bertipe integer 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulai dari indeks 0 sampai indeksnya 5 ya. Oke. Kalau tadi mendeklarasikan dan langsung diciptakan ya. Kalau di contoh yang bawah ini mendeklarasikan dan pada baris berikutnya baru diciptakan lariknya. Jadi di sini kan mendeklarasikan saja. Ya, ini mendeklarasikan saja. Kemudian baru di bawahnya atau selang beberapa baris atau ya sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, ini hanya mencontohkan bahwasannya boleh hanya mendeklarasikan kemudian diisi pada baris yang lain kan begitu. Integer data deklarasi saja. Kemudian baru kita isi data sama dengan data itu tipenya apa? Oh, sorry, ini keliru. Sebentar. Ya. Ini saya perbaiki dulu. Nah, integer. Nah, ini di sini. Nah. Ya. Oke. Integer data. Nah, kemudian kita isi data yang bertipe integer array ini diisi dengan objek array yang di dalamnya objek ini terdiri dari 6 elemen gitu ya. Oke. Kemudian ini juga sama ya. Kalau tadi bertipe integer, sekarang coba bertipe string. Ketika string ya string semuanya. Ya. Sebetulnya string kan tipe data reference type atau tipe data referensi ya. Oke. Jadi ketika kita membuat string juga sebetulnya bisa kita tulis begini. Misalnya saya deklarasikan string mana sebentar. Nih, string misalnya A itu kita isi sama dengan, boleh kan, kemarin kan kita langsung saja dalam tanda petik begini, dalam tanda petik 2 A kan gitu ya, gini. Nah, tapi sebetulnya itu bisa saja misalnya string A itu sama dengan new. Nah, new string. New string, kemudian saya lanjutkan di atas ya. Nah, ini dalam kurung begini sebetulnya. Nah, membuat objek baru titik koma. Nah, ini lanjutannya ya. Oke. Nah, lanjutannya sama saja seperti ini sebetulnya. String A sama dengan new string. Nah, jadi membuat objek string baru. Objek string ini isinya
A disimpan dalam variabel A yang bertipe string, kan begitu. Cuma kemarin kan sudah dibahas yang disimpan. Jadi ketika kita membuat string A ini, kita pesan sebuah alamat memori, ya. Nah, misalnya di sini A alamatnya 1 misalnya. Nah, data A ini di mana? A-nya di sini, ya kan? Datanya berarti di sini alamatnya berapa? Misalnya alamat 2, berarti di variabel A ini yang bertipe string ini berisi alamat memorinya. Jadi ketika dipanggil maka merujuk pada nomor memori atau alamat memori 2, yang mana data dari string A ini disimpan. Makanya dinamakan reference type. Yang disimpan adalah alamat memorinya, referensi alamat memorinya di mana data aslinya disimpan. Oke, ini sambil mereview materi sebelumnya ya. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau kita membuat data array yang bertipe string? Ya sama seperti yang integer tadi. Tinggal kita deklarasikan string, tapi dilanjutkan ada penanda array-nya. Kemudian nama variabelnya misalnya sama-sama data, misalnya sama dengan new string gitu ya. Oke, sebanyak 6 elemen. Berarti nanti pesan alamat memori di sana ada 6 elemen yang masing-masing elemennya nanti bisa menampung tipe data string. Caranya bisa dideklarasikan kemudian langsung diisi, bisa juga dideklarasikan kemudian diisi pada baris kode yang lain. Begitu ya, saya kira sama saja. Oke, kemudian memberikan nilai. Kalau tadi kan mendeklarasikan ya, baru mendeklarasikan. Kemudian bagaimana kalau memberikan nilai? Tadi kan mendeklarasikan kemudian menciptakan array-nya, tapi belum ada datanya, kan masih kosong datanya ya kan. Oke. Nah, yang slide yang sekarang, bagaimana memberikan nilai awal terhadap larik. Larik seperti variabel biasa yang dapat diberikan nilai awal atau diinisialisasi pada saat pendeklarasian. Ya. Larik juga dapat diberi nilai pada saat program berjalan. Nah, tapi ya nanti kita coba ya. Kemudian berikut ini adalah contoh kode program pendeklarasian larik yang langsung diberi nilai. Kalau tadi kan pendeklarasian dan menciptakan larik saja, kalau ini kita langsung memberikan nilai. Jadi integer nilai, kita tidak menggunakan new integer sebanyak ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 elemen ya, 5 data integer. Tidak. Kita tidak pakai integer nilai sama dengan di sini new integer sebanyak 5 elemen, tidak. Kalau kita melakukan seperti ini secara tidak langsung, sebetulnya sama saja kita membuat 5 elemen langsung, sama saja kita begini. Kita menuliskan di sini new integer sebanyak 5 elemen, kan begitu kan? Oke, sama dengan menuliskan ini, tapi sekaligus mengisi dari 5 elemen ini, elemen yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, begitu ya. Begitupun yang string ini, sama saja new string sebetulnya, kan gitu kan, new string integer. Nah, tapi di sini langsung diisi dengan cara diapit tanda kurung kurawal, dengan masing-masing elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Ini elemen pertama berarti indeks 0, ini indeks kedua, ini indeks ketiga, ini indeks keempat, ini indeks ke 0, 1, 2, 3 dan keempat, ya. Oke, begitupun yang tipe data string. Kalau string kan berarti harus diapit dengan tanda petik 2 ya. Ya, maka tampilannya seperti ini, dipisahkan masing-masing elemennya dengan tanda koma. Oke. Nah, setelah larik dideklarasikan dan diciptakan, elemen pada larik dapat diisi dengan nilai yang sesuai dengan variabel larik. Ya, tipe datanya harus sama. Pengisian nilai pada elemen larik dapat dilakukan secara langsung
ya, atau diisi pada saat program berjalan. Oke. Ya, di sini kita akan coba contohkan implementasi larik ya. Oke. Namun sebelumnya review dulu algoritma mengisi dan menampilkan larik. Nah, dulu Anda sudah belajar bagaimana algoritma. Algoritma itu adalah tahapan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau permasalahan ataupun tugas ya. Yang pertama ya start atau mulai ya kan. Kedua deklarasikan larik. Ketiga misalnya isi lariknya ya kan. Kemudian menampilkan larik selesai misalnya kan gitu kan. Oke. Ya gitu saja, yang sederhana saja. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja demonstrasi untuk membuat program yang menerap atau mengimplementasikan atau menggunakan larik. Baik, kita langsung saja di sini file new project ya. Oke. Kita bikin project baru, aplikasi konsol kita tempatkan di folder latihan pertemuan 5 ya. Kita pilih foldernya, kita bikin nama ininya larik 1 dimensi. Nah, nama solutionnya larik gitu aja ya. Oke, jadi solution ini kan nantinya di dalamnya berisi banyak kelas. Jadi nanti pada banyak program banyak project. Jadi nanti di solution larik di dalamnya ada larik 1 dimensi, ada project larik 1 dimensi, dan nanti akan kita buat lagi yang larik multidimensi ya. Jadi di dalam solution name yang sama. Oke, kita bikin larik 1 dimensi. Nah, di sini nama solusinya larik. Kita sementara ada project larik 1 dimensi. Nanti untuk yang multidimensi kita bikin project ke satu lagi di dalam solution larik ya. Jadi latihannya tidak tercecer ya. Jadi 1. Oke, ini saya perbesar supaya lebih kelihatan. Nah, ini sementara kita belum pakai, hanya menggunakan namespace system sementara ya. Oke, jadi kita akan menampilkan sebuah atau mendeklarasikan. Awalnya kita deklarasi dulu misalnya ya. Kita sementara walaupun kemarin Anda sudah latihan bagaimana menggunakan read line atau membaca inputan dari keyboard ya, data yang dimasukkan keyboard. Sementara kita belum pakai dulu ya, kita pakai data langsung dulu. Misalnya kita deklarasikan integer misalnya nilai ya kan, atau seperti yang tadi saja misalnya numbers sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya ini kita mendeklarasikan sekaligus mengisinya ya. Oke. Lalu kalau misalnya kita ingin menampilkan bagaimana isinya, nah console.writeLine misalnya kita kasih dulu judul ya, menampilkan isi array atau larik. Oke, kemudian kita tuliskan console.writeLine misalnya array indeks ke 0 sama dengan misalnya, berarti kita gabungkan dengan numbers ya kan, nama arraynya, indeksnya
0. Jangan lupa titik koma di akhir statement. Supaya cepat kita copy saja. Nah, array, nama arraynya misalnya array numbers kan gitu ya. Array numbers indeks ke 0 adalah indeks 1, kedua, ketiga, dan keempat. Indeksnya terakhir kan 4 ya. Nah, berarti kita aksesnya kalau yang ke 1 berarti indeksnya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Coba kita jalankan Ctrl F5. Nah, kan akan muncul seperti ini. Oke. Nah, nih ya. Anda bisa perhatikan di sini. Ini kan kita deklarasi array sekaligus diisi arraynya. Kemudian kita tampilkan di layar. Setelah menampilkan ini karena pakai right line maka ganti baris ya kan. Array numbers indeks ke 0. Array numbers, nama arraynya kan numbers ya kan. Indeks ke 0 sama dengan 1. Ya kan, indeks ke 1 sama dengan nomor indeks 1 0 1. Nah, berarti 2 ya. Indeks ke 4 ya numbers indeks ke 4 berapa? 0 1 2 3 4 5 ya. Betul? Oke. Silakan sambil dicoba sambil bikin catatan ya. Oke. Boleh diulang-ulang videonya, silakan. Ini adalah contoh pendeklarasian array sekaligus mengisi nilai array. Nah, lalu bagaimana kalau pendeklarasian yang mengisinya belakangan? Nah, oke, ini sudah paham ya? Silakan bisa di-pause, bisa diulang-ulang videonya. Nah, kalau kita deklarasikan misalnya gini, array numbers. Nah, kan gini kan. Nah, ini kita kesampingkan dulu ya. Ini jangan di ini dulu. Kita fokus di sini. Array numbers. Kemudian kita numbers sama dengan new integer sebanyak 5 elemen. Nah, kan begini. Ya kan? Bisa juga Anda tuliskan langsung saja begini. Integer number sama dengan new integer sebanyak 5 elemen. Artinya kita menciptakan array dengan nama numbers, yang mana array numbers ini nantinya bisa menampung 5 data integer atau 5 elemen ya, yang masing-masing bertipe integer. Boleh begini atau boleh deklarasi saja kemudian diisi pada baris yang lain. Oke, misalnya begini ya, paham ya. Kemudian cara mengisinya bagaimana? Kalau begini kita tampilkan ya semuanya 0 kan, defaultnya 0 semuanya ya kan. Tipe data integer kemarin sudah dibahas bahwasanya kalau belum diisi defaultnya nilainya adalah 0. Lalu bagaimana cara mengisinya? Nah, kita langsung saja numbers pada indeks ke 0 itu kita isi dengan angka, misalnya biar beda ya, 9 ya, supaya cepat kita copy saja. Numbers pada indeks 1, nanti numbers pada indeks 2, pada indeks 3, pada indeks 4. Stop di 4. Kenapa? Kita harus hati-hati. Ini kan elemennya ada 5, berarti indeks terakhir ya 4 kan gitu ya. Misalnya indeks kedua atau indeks 1 nilainya 8, ini 7, ini 6, dan indeks terakhir nilainya 5. Nah, ini cara mengisinya begini ya, coba kita jalankan. Nah, itu kan.
ya. Array, nah, jadi ketika dijalankan ini array numbers indeks ke 0 berapa kan gitu, indeks ke 1 8, betul, indeks ke 2 7 dan seterusnya sampai indeks ke 4 itu 5 ya. Oke, ini kalau tadi kan pertama deklarasi langsung diisi. Nah, kalau ini deklarasi menciptakan sendiri, atau tadi bisa juga kan begini, ya kan? Bisa juga begini kan? Atau bisa tadi begini, deklarasi sendiri, menciptakan sendiri, kemudian diisi. Kemudian menampilkannya, mengaksesnya dengan mengakses nomor indeksnya. Mengakses untuk diisi seperti ini, mengakses untuk ditampilkan ya tinggal ditampilkan saja. Untuk menampilkan isi dari variabel numbers pada indeks 0, variabel numbers pada indeks 4 gitu ya. Nah, ini bisa saja Anda isi pada saat program berjalan. Kalau ini kan mengisinya saat program belum berjalan, ketika kita nulis kode programnya, kemudian ketika dijalankan kan langsung jalan. Nah, mengisinya pada saat program berjalan, misalnya gimana? Ya, bolehlah misalnya Anda bikin begini, console.writeLine, misalnya masukkan nilai array, ya kan? Misalnya array numbers namanya ya, numbers indeks ke 0, ya kan, misalnya. Oh, ini nggak usah pakai ini. Masukkan nilai array numbers indeks ke 0. Nah, nanti di sini kita masukkan. Nah, makanya di sini jangan pakai line. Nah, jadi menampilkan ini sehingga nanti lip-lipnya masih di sini. Ya. Kemudian numbers diisi dengan kemarin sudah kan ya, convert to integer, misalnya kita pakai yang 16 saja karena angkanya kan ranknya kecil ya. Apa yang di convert? Console.readLine. Nah, readLine itu apa kemarin? Itu untuk, jadi ketika masukkan nilai array numbers, ya kan. Nah, di sini kan nanti begini. Nah, begini, jadi di sini number lip-lipnya masih di sini. Kenapa? Kita pakainya line saja. Jadi setelah menuliskan ini tidak pindah baris. Jadi pointernya masih berada di baris yang sama. Ini pointernya ya. Kita masukkan 6. Enter, ya kan? Berarti ini nilai indeks ke 0 sama dengan 6. Loh, kok yang kedua, ketiga dan seterusnya kan masih menggunakan yang ini, yang diisi langsung di sini. Ya, jadi artinya mengisi indeks array-nya itu pada saat program berjalan. Nah, ini dihapus saja. Ya, kita copy yang ini saja biar cepat. Ya. Nah, masukkan nilai array indeks 0 tadi sudah, indeks ke 1. Berarti numbers indeks ke 1 hasil dari ini. Console.readLine kan membaca dari inputan dari keyboard. Kok harus di-convert ke integer? Kan tipe array-nya ini kan integer. Kalau menerima dari ini itu tipe datanya string. Ya. Jadi harus di-convert ke integer karena array-nya di sini yang ditampung dalam bentuk integer. Jadi antara wadah dengan objek yang mau dimasukkan ke wadah harus tipenya sesuai. Kemudian indeks kedua, maka numbers pada indeks kedua adalah hasil dari ini, input dari keyboard
di convert ke integer, masukkan ke sini ya. Jadi kalau membaca kayak gini, kalau misalnya bingung, baca dari kanan ya. Oke, kemudian indeks ketiga ya kan, berarti ini indeks ketiga hasilnya dari mana? Nah ini console read line, hasil dari read line, inputan dari keyboard, angka yang dimasukkan di convert ke integer ya kan. Convert ke integer kan ini kurung bukanya, ini kurung tutupnya ya kan, yang terakhir ini ya. Oke, setelah di convert ke integer baru dimasukkan ke variabel numbers pada indeks ketiga, pada elemen yang indeksnya ke 3. Kemudian numbers pada indeks keempat, ini hasil dari input dari keyboard ya kan, di convert ke integer, masukkan pada numbers pada elemen ke yang indeksnya 4 atau elemen kelima, berarti elemen terakhir kan gitu kan. Oke, ini keempat ya. Oke, nah kalau sudah baru menampilkan larik. Nah supaya ada space-nya, kalau kemarin saya menggunakan begini, ini kan kosong begini ya, jadi right line tapi kosong, artinya ada, nanti ada satu space ya. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, indeks ke 1 misalnya 8, 7, 6, 5, 4 ya. Setelah terakhir, nah benar 8, 7, 6, 5, 4. Nah artinya mengisi array bisa juga pada saat program berjalan. Nah yang tadi yang right line kosong ini untuk menciptakan ini baris kosong ini ya. Atau bisa juga Anda gunakan seperti ini. Kalau Anda tidak menggunakan ini, ketika ini di delete, taruh di sini \n, artinya ini akan menciptakan baris baru. Atau kalau di Microsoft Word Anda menggunakan tombol enter. Coba kita jalankan. Misalnya 5, 6, 7, 8, 9. Nah kan jadi ada baris kosong ya. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sampai sini jelas. Silakan boleh diulang-ulang. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Oke, itu ya. Tadi sekali lagi saya review deklarasi array sekaligus mengisi. Kalau yang tadi seperti yang ada di ini ya, deklarasi sampai sekaligus mengisi begini. Kemudian bisa juga deklarasi saja, kemudian menciptakan, kemudian mengisi array. Kalau misalnya pengen langsung diisi ya, numbers pada indeks ke 0 diisi dengan angka 3 misalnya boleh. Nah yang di sini tadi kan sudah dicontohkan yang seperti itu. Nah di sini saya coba berikan yang lain, karena tadi juga saya sampaikan bahwasannya kalau Anda mengisinya seperti ini kan artinya di sebelum program berjalan sudah diisi kan gitu kan. Nah kalau begini berarti ya sebelum program berjalan sudah diisi, tapi di sini kita ngisi lagi. Nah kalau begini berarti indeks ke 0 nilainya berapa? Kan 3 ya awalnya kan. Ini indeks ke 0 3 ya. Oke, kita jalankan. Masukkan array indeks ke 0. 5, 6, 7, 8, 9. Indeks ke 0, loh kok 5 bukan 3 lagi? Karena pada saat kita melakukan ini, masukkan array indeks ke 0, mereplace 3 dengan tadi 5. Nah, artinya bisa merubah ya. Oke, yang namanya variabel kan nilainya berubah, kecuali ini konstanta. Kalau konstanta merubah isinya, maka tidak diperbolehkan ya. Malah justru programnya akan error. Nah, karena dia konstanta kan nilainya tetap konstan ya. Selama program berjalan, pokoknya sampai terhenti itu nilainya konstan ataupun tetap. Oke, ini adalah contoh untuk penggunaan array
satu dimensi ya. Dari mulai pendeklarasian yang langsung diisi tadi sudah, pendeklarasian, kemudian menciptakan, kemudian mengisinya ya, mengisinya bisa langsung ataupun pada saat program berjalan ya, kemudian menampilkan array begitu ya. Oke. Sampai sini mungkin ya untuk pembahasan array satu dimensi. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan array atau larik multidimensi. Bedanya apa dengan larik satu dimensi atau array satu dimensi? Ya. Jadi dengan bahasa pemrograman C# ini memungkinkan kita itu untuk membuat variabel larik dengan tipe elemennya adalah larik. Di dalam larik ada larik berarti. Kalau larik kan berjejer ya, satu baris kan gitu kan. Ternyata di dalam larik ada larik lagi. Artinya dalam sebuah larik terdiri dari berapa baris. Nah, kan begitu. Ya. Oke, jadi sehingga sama saja seperti membuat larik multidimensi. Ini namanya itu. Setiap elemen pada larik multidimensi tidak hanya memiliki satu nomor indeks saja, tetapi ada dua nomor indeks, nomor baris dan nomor kolom. Nah, ya. Jadi seperti pada tabel ya, seperti di Excel ada nomor baris, nomor kolomnya. Kalau Excel untuk kolomnya itu huruf A, B, C, D, barisnya 1, 2, 3, 4. Itu kalau di Excel. Oke, jadi penyebutan ataupun pengaksesan sebuah sel dalam tabel kan dilakukan dengan menyebutkan baris berapa, kolom berapa. Begitupun cara pengaksesan terhadap larik multidimensi, yaitu mengakses indeks barisnya berapa dan indeks kolomnya berapa. Dan penomoran indeksnya masih sama, dimulai dari 0. Oke. Jadi dicontohkan seperti ini. Misalnya array multidimensi dengan jumlahnya 2, 3, artinya 2 baris 3 kolom. Barisnya mulai baris 0, baris 1 ya kan. Berarti ini baris 0, ini baris 1, ini kolom 0, 1, 2. Berarti di sini kan 0, 0. Kalau di sini baris 0 kolom 1 ya, baris kolom. Kalau di sini baris 0 kolom ke 2. Kalau di sini berarti baris 1, indeksnya 1 kan, kolomnya 1 juga. Ya. Kalau yang ini berarti ukurannya berapa? Berarti ini ukuran array-nya adalah 4, 3. 4 baris dan 3 kolom. Gitu ya. Oke. Contoh program. Langsung saja ke contoh program. Dari solution larik ini kita add new project saja. Add new project. Di sini saya kasih nama projectnya larik multidimensi. Oke. Nah, jadi dalam satu solution larik ada larik satu dimensi, ada larik multidimensi. Kita jadikan ini sebagai startup projectnya, karena supaya nanti ketika kita jalankan langsung yang dijalankan adalah project yang ini. Oke, saya perbesarkan dulu. Nah, ya. Nah, di metode main di sini saya tuliskan seperti biasa, saya deklarasi yang paling sederhana dulu. Misalnya misal kita deklarasi integer. Nah, kalau multidimensi berarti begini. Nah, ada komanya ya. Misalnya sama lah, namanya numbers, boleh nama variabelnya sesuai dengan kebutuhan ya, sama dengan new integer dengan jumlah elemennya adalah 2,
3 misal ya, berarti ada 2 baris 3 kolom. Kalau diisi langsung bagaimana? Misalnya gini. Ini untuk yang pertama 1 2 3, kemudian 4 5 6. Nah, ini sama saja begini. Kalau tadi kan kalau yang satu dimensi integer, misalnya integer A sama dengan langsung begini kan, 1 2 3 kan begini kan. Oke. Nah, kalau yang multidimensi ya gini sama. Ini berarti larik pada baris pertama, ini baris, yang ini baris kedua. Ya. Oke, begitu ya. Oke, kita beralih ke sini dulu ya. Kita pakai cara yang langsung diisi dulu ya. Langsung diisi, kemudian kita tampilkan bagaimana. Console.writeLine menampilkan isi array. Array numbers index ke. Nah, misalnya begini. Baris 0 kolom 0 sama dengan, misalnya kita gabungkan dengan numbers indeksnya 0 0. Sorry. Nah, begini. Nah, tutup kurung, jangan lupa tutup statementnya. Oh, ini begini. Nah ya, indeks 0 kolom baris 0 kolom 0. Oke, biar cepat copy saja. Nah, array numbers indeks ke 0 baris 0 kolom 1 baris 0 kolom 2. Kemudian nol 1, kemudian 1 lagi. Dua. Tapi di sini barisnya ke 1. Baris 0 kolom 1 0 0 0 01 02. Kemudian pada baris 1 indeks 1 kolom 0 baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2. Yang sininya tinggal disesuaikan 0 1 0 1 2 0 1 2, tapi barisnya. Nah, gini. Coba kita jalankan. Apa betul? Baris 0 kolom 0. Ini kan berarti kalau yang ini kan baris 0, yang ini baris 1. Ini baris 0 kolom 0 kolom 1 kolom 2 kan gitu ya. Ini baris 1 indeks 1 kolom 0 kolom 1 kolom 2. Berarti baris 0 kolom 0 1, baris 0 kolom 1 2, baris 0 kolom 2 3. 1 ini 0 kolom 1 2 0 baris 0 kolom 2 3 ya. Oke, kemudian pada baris indeks 1, karena nanti kan barisnya indeks 0, berikutnya berarti barisnya indeks 1, maka yang ini
baris indeks 1 kolom 0 4, indeks 1 kolom 0 4, indeks 1 kolom 1 5, indeks 1 kolom 2 6. Oke. Ya, mudah saja ya. Oke. Ini yang multidimensi. Ini sama seperti tadi. Kalau misalnya kita buat dengan cara kita deklarasikan langsung diisi seperti ini, kemudian ditampilkan ya. Oke, kemudian ini mungkin saya matikan saja begini ya. Nah, jadi kan tidak di-compile ya. Nah, saya akan contohkan lagi yang berikutnya. Itu yang deklarasi sendiri, hanya deklarasi saja misalnya. Ini kan berarti kan tidak di-compile nanti ya. Kita kasih komentar begini. Artinya kalau begini kan lebih dari satu baris. Kalau hanya satu baris, Anda bisa gunakan begini. Jadi yang di-compile hanya ini saja, ini tidak termasuk ya. Oke. Kalau ini buka, tutupnya harus diakhiri dengan tanda ini juga. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Saya contohkan yang deklarasi sendiri. Integer, nama integernya nilai misalnya sama dengan kita deklarasi doang begini juga bisa. Integer nilai, kemudian kita bikin begini. Ini array-nya multidimensi ya. Kemudian kita isi nilai sama dengan new integer dengan jumlah elemennya 2 baris 3 kolom misalnya begini ya. Deklarasi sendiri, mengisi sendiri. Bisa juga Anda langsung begini, mendeklarasikan sekaligus menciptakan objeknya ya. Jadi ini adalah objek array bertipe integer terdiri dari 2 baris 3 elemen, disimpan dalam variabel array multidimensi juga. Integer multidimensi juga ditandai di sini ada komanya ya. Oke. Bisa begini, bisa juga deklarasi sendiri, ciptakan array sendiri. Oke. Kemudian untuk mengisinya berarti gimana? Untuk ngisinya ya langsung saja integer, namanya apa tadi? Nilai pada indeks ke 0 sama dengan misalnya 9 ya, biar cepat. 01 02. Nah, gini. Indeks 01 02. Kemudian pada baris 1 indeks kolom 0, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 kan gitu ya. 9 8 7 6 5 4 misalnya. Menampilkannya gimana? Nah, supaya cepat ini di copy saja ini. Nah, ini kan menampilkan array. Nama variabelnya apa? Ini nilai. Nah, jadi sesuaikan. Jangan, error langsung panik. Wah, harus dicermati. Oke, coba kita jalankan. Betul tidak? Oh iya, 009 ya kan, 018 027 6 5 dan 4. Oke. Deklarasi sendiri, ciptakan sendiri, mengisinya tapi langsung di kode programnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya mengisinya itu pada saat program berjalan? Sama seperti tadi. Ya, deklarasikan nilainya, kemudian di sini kita masukkan begini. Saya copy saja biar cepat. Di sini mengisi
array misalnya, ya kan? Kemudian di sini masukkan array nilai indeks ke misalnya indeks ke 0 misalnya. Nah gini, nah ini pakainya write saja. Nah kemudian setelah itu indeks 0 itu diisi dengan apa? Hasil sama kayak tadi, convert dot to integer 16. Apa yang di convert, yang mau dimasukkan ke sini? Hasil dari console dot read line atau hasil dari membaca inputan keyboard, ya. Oke, udah begini. Sisanya dihapus, ya, tinggal copy paste saja. Sorry. Ini 01 02 00 01 02. Berarti ini baris 1, baris 1, baris 1. Masukkan nilai array 00. Kemudian ini 0 01 02. Nah, 10 11 12. Jadi perintah ini, ya, supaya agak ini mungkin dipisah-pisah boleh. Nah, ini kan, masukkan nilai array index 00. Nah, nilai 00 adalah hasil dari membaca input dari keyboard, setelah membaca pindah baris, ya kan, sehingga menampilkan ini kan di baris berbeda, ya. Di convert ke integer, masukkan array nilai pada indeks baris 0 kolom 0, ya. Kemudian berikutnya masukkan array nilai indeks ke 01 misalnya. Nah, hasil dari ini sama begitu. Kita jalankan coba. Berarti ngisi arraynya pada saat program berjalan, ya. Misalnya contohnya 3 4 5 6 7 8 misalnya, ya. Enter. Nah, betul, 00 3 4 5 6 7 8 sampai 12. Nah, supaya ini ada spasinya sebelum menampilkan, maka tadi sudah dicontohkan misalnya dengan cara, nah, sebelum ini kita kasih backslash n 3 4 5 6 7 8. Nah, kan gitu ya, ada spasinya di sini. Oke. Itu contoh penggunaan array, ya. Tadi sudah dicontohkan, yang ini adalah yang satu dimensi dan yang ini yang multi dimensi. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah belajar yang namanya perulangan, maka kita tidak perlu lagi. Contohnya misalnya saya contohkan dari yang satu dimensi dulu ini. Ini kan menuliskan berulang-ulang ini. Masukkan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, kan begitu kan? Nah, ini bisa kita gunakan perulangan, ya. Bisa kita gunakan konstruksi perulangan. Jadi perintah untuk memasukkan nilai array itu berulang sebanyak berapa kali? Sebanyak jumlah elemen yang disediakan. Elemen yang disediakan ada 5, berarti ngulang 5 kali untuk mengisi indeks elemen ke atau elemen indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Loh, kok sampai 4? Indeksnya kan sampai 4. Memang jumlah elemennya ada 5, tapi indeks mulai dari 0, sehingga indeks maksimalnya adalah n-1, di mana n adalah jumlah elemen yang ada di dalam array.
Begitupun yang ini kan berulang-ulang ini memasukkan indeks 0001. Memang ini angkanya beda-beda ya, 00, 01, 02. Ini bisa kita nanti manipulasi ya dengan menggunakan perulangan. Jadi yang penting pada saat ini, pada pembahasan ini, Anda memahami bahwasannya larik itu adalah sebuah sekumpulan ya, sekumpulan koleksi dari item-item yang mana memiliki tipe data yang sama. Dalam contoh ini itu dicontohkan tadi menggunakan integer saja. Kalau menggunakan string bagaimana? Ya tinggal Anda bikin string tipenya array ya kan, nama stringnya str sama dengan new, misalnya kita bikin new string begini aja sebanyak 3 elemen misalnya ya kan. Oke, kemudian kita isi ya kan, boleh begini langsung boleh, str sama dengan langsung begini boleh nggak? Lahan Adi Purwanto boleh begini? Boleh tidak? Tidak boleh. Loh kok nggak boleh? Ya ini error. Nah, karena variabel ini kan belum ada objeknya ya kan. Nah, misalnya str sama dengan new. Nah, ini kan sudah ada objeknya, new string ya kan, sebanyak 3 elemen. Kok nggak bisa mengisi dengan cara ini? Nah, ngisinya nggak begini caranya. Ngakses nomor indeksnya dulu, 0 sama dengan lahan kan gitu. Nah, kemudian str pada indeks 1 sama dengan Adi. Kemudian str pada indeks 2 sama dengan Purwanto. Nah, kalau begini boleh ya kan, nggak error ya, tidak ada merah-merahnya di bawahnya. Nah, sama seperti penggunaan tadi ini integer, yang penting tipe datanya disesuaikan, string ya yang diinputkan harus string begitu. Begitupun yang multi dimensi pun demikian. Oke ya, jadi silakan disimak videonya, latihan. Karena kalau di informatika hanya memperhatikan saja ya sangat kurang sekali ya. Jadi Anda harus praktek ya. Pengalaman saya juga pernah jadi mahasiswa, ketika hanya memperhatikan pada saat memperhatikan paham, selang beberapa jam masih paham, besok diminta untuk mengerjakan soal yang sama ya, saya yakin itu juga harus melihat skrip atau kode program yang kemarin lagi. Artinya hanya paham-paham sedikit saja pada saat dijelaskan, kan begitu. Ketika suruh mengerjakan ya bingung lagi gitu ya. Oke, jadi silakan sering-sering latihan supaya Anda betul-betul paham terkait dengan materi array ini. Oke, sekali lagi, array adalah collection of items ya. Jadi koleksi dari item-item yang mana di dalamnya memiliki tipe data yang sama. Ini contohnya, ini str kan string semua. Ketika integer berarti integer semua, gitu ya. Oke, silakan. Yang ini kalau yang string ini kan diisi langsung. Bagaimana kalau ketika mengisinya itu pada saat program berjalan? Nah, ini kan tadi Anda sudah latihan bagaimana mengisi pada saat program berjalan. Sudah bisa.
Ketika tipe data integer, ketika string ya sama saja. Ya, oke. Kalau string ya nggak perlu di convert, langsung saja kan ngambil dari read line kan sudah tipenya string gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan array. Silakan jika ada yang mau ditanyakan melalui WhatsApp group ya. Jadi harapannya apa yang Anda tanyakan ketika saya memberikan jawaban itu juga bisa disimak oleh teman yang lain. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.